Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Insyirotunisa dengan NIM 14014212776 dari Rombel F, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan PGSD, Universitas Negeri Semarang tahun 2022. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban untuk UTS BK. Nomor 1. Latar belakang perlunya bimbingan dan konseling di sekolah dapat saya jelaskan sebagai berikut ini. Dalam pendidikan, ditanamkan pola-pola pendidikan yang dapat membantu perkembangan anak sejak dini agar tumbuh dan berkembang secara wajar sebagai anak dalam aspek fisik, keterampilan, pengetahuan, sikap, dan perilaku sosial. Menurut Supriyadi, tahun 1998, halaman 169. Guna mencapai perkembangan itu, pendidikan perlu menyiapkan program yang dapat membantu mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak. Program yang dimaksudkan salah satunya adalah program bimbingan dan konseling atau BK. Bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kemampuan belajar, dan perencanaan karir yang dilakukan melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Di sekolah, bimbingan dan konseling juga diperlukan di tempat lainnya, seperti rumah sakit, rumah singgah, dan lain-lain. Perbedaan antara bimbingan dan konseling. Menurut Tolbert, bimbingan merupakan seluruh program atau semua kegiatan dan layanan dalam lembaga pendidikan yang diarahkan pada membantu individu agar mereka dapat menyusun dan melaksanakan rencana serta melakukan penyesuaian diri dalam semua aspek kehidupan sehari-hari. Konseling merupakan salah satu teknik dalam bimbingan, tetapi merupakan teknik inti atau teknik kunci karena dapat memberikan perubahan yang mendasar, yaitu sikap. Konseling memegang peranan yang sangat penting dalam bimbingan, sering disebut juga sebagai jantungnya dalam bimbingan. Perbedaan lainnya yaitu bimbingan belum tentu bisa tatap muka atau tidak tatap muka atau bisa melalui media perantara, sedangkan konseling bisa menggunakan relasi tatap muka atau tidak tatap muka. Prinsip bimbingan konseling dalam pendidikan ada 6, yaitu 1. Upaya memfasilitasi peserta didik agar mampu mengembangkan potensi diri dan mencapai tugas perkembangannya. 2. Proses perkembangan siswa tidak selalu berjalan mulus dan searah dengan potensi, harapan, dan nilai yang dianut. Yang ketiga, perkembangan siswa dipengaruhi oleh lingkungan yang selalu menunjukkan perubahan. Yang keempat, perlunya bimbingan pada siswa apabila perubahan lingkungan membawa mereka ke arah penyimpangan. Yang kelima, bimbingan konseling dapat membantu siswa mengembangkan potensinya dan memfasilitasi mereka untuk mencapai kompetensi kemandirian. Dan yang terakhir, yaitu bimbingan konseling merupakan bagian dari integral dari proses pendidikan sehingga pada akhirnya tujuannya adalah mencapai pendidikan yang bermutu dan ideal. Kedudukan bimbingan dan konseling dalam proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Yang pertama, memiliki tanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan layanan konseling di sekolah. Yang kedua, mengumpulkan, menyusun, mengelola, serta menafsirkan data yang kemudian dapat dipergunakan oleh semua staf bimbingan di sekolah. Yang ketiga, yaitu memilih dan menggunakan sebagai instrumen psikologis untuk memperoleh berbagai informasi mengenai bakat khusus, minat, kepribadian, dan intelijensi untuk masing-masing siswa. Yang keempat, yaitu melaksanakan bimbingan kelompok maupun bimbingan individual.
Yang kelima, mengumpulkan, menyusun, dan mempergunakan informasi tentang berbagai permasalahan pendidikan, pekerjaan, jabatan, atau karir yang dibutuhkan oleh guru bidang studi dalam proses belajar mengajar. Yang keenam yaitu menerima tuntutan atau layanan orang tua, wali murid yang ingin mengadakan konsultasi tentang anak-anak. 3 wilayah atau bidang utama dalam proses penyelenggaraan pendidikan formal di sekolah. Yang pertama adalah wilayah manajemen dan kepemimpinan. Wilayah ini meliputi berbagai fungsi berkenaan dengan tanggung jawab dan pengambilan kebijakan serta bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan dan manajemen sekolah. Kemudian ada wilayah pembelajaran yang mendidik. Wilayah ini mencakup semua pengembangan kurikulum dan pelaksanaan pengajaran. Yang ketiga ada wilayah bimbingan dan konseling. Wilayah ini mencakup pada pelayanan terhadap siswa agar siswa dapat berkembang sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan tahap-tahap perkembangannya. Berikutnya adalah keunikan dan keterkaitan tugas guru dan konselor. Guru adalah pelaksana pengajaran serta bertanggung jawab memberikan informasi tentang siswa untuk kepentingan bimbingan dan konseling yang tujuan utamanya yaitu mengajar atau mendidik. Sedangkan konselor adalah pelaksana utama yang mengkoordinasi semua kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Peran wali kelas sebagai mitra konselor sebagai pengembang suasana atau interaksi kelompok yang sehat, penjalin informasi dan komunikasi dengan orang tua, deteksi dukungan dan permasalahan keluarga, analisis kebutuhan dan permasalahan peserta didik dalam berealisasi sosial dan mengaktualisasikan potensi akademik. Berikut ini beberapa peranan yang dapat dilakukan oleh seorang guru ketika ia diminta mengambil bagian dalam penyelenggaraan program bimbingan dan konseling di sekolah. 1. Guru sebagai informator. Guru dalam kinerja dapat berperan sebagai informator berkaitan dengan tugasnya membantu guru pembimbing atau konselor dalam memasyarakatkan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa pada umumnya. Yang kedua, guru sebagai fasilitator. Guru berperan sebagai fasilitator terutama ketika dilangsungkan layanan pembelajaran baik itu yang bersifat preventif ataupun kuratif. Dibandingkan guru pembimbing, guru lebih memahami tentang keterampilan belajar yang perlu dikuasai siswa pada mata pelajaran yang diajarkan. Yang ketiga yaitu guru sebagai mediator. Guru dapat berperan sebagai mediator antara siswa dengan guru pembimbing atau konselor. Misalnya saat diminta untuk melakukan kegiatan identifikasi siswa yang memerlukan bimbingan dan pengalih tanganan siswa yang memerlukan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing atau konselor sekolah. Yang keempat, guru sebagai kolaborator. Sebagai mitra seprofesi, yakni sama-sama sebagai tenaga pendidik di sekolah, guru dapat berperan sebagai kolaborator. Konselor di sekolah misalnya dalam penyelenggaraan berbagai jenis layanan orientasi informasi. Tujuan utama pelayanan bimbingan dan konseling yaitu berupaya membantu konseli. Konseli adalah orang yang perlu memperoleh perhatian sehubungan dengan masalah yang dihadapinya dan membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk memecahkannya. Tujuan BK secara umum yaitu agar konseli dapat menemukan dirinya, mengenal dirinya, dan mampu merencanakan masa depan. Fungsi layanan bimbingan dan konseling terdiri atas fungsi pemahaman, fungsi pencegahan atau preventif, fungsi perbaikan atau kuratif, fungsi penyaluran, fungsi adaptasi, fungsi penyesuaian, dan fungsi pengembangan. Orientasi BK merupakan pusat perhatian seorang konselor terhadap pasiennya saat proses pelayanan konseling. Orientasi utama ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu orientasi perseorangan, orientasi perkembangan, dan orientasi permasalahan.
Mengapa guru membimbing? Karena guru lebih sering berinteraksi dengan siswa secara langsung, sehingga memungkinkan dia melihat perbedaan karakteristik antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Dia juga seharusnya mampu memahami tentang keterampilan belajar yang perlu dikuasai siswa pada mata pelajaran yang diajarkan, sehingga selain mendidik atau mengajar, guru juga membimbing siswa di sekolah. Asas bimbingan dan konseling dibedakan menjadi 12, yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kegiatan, asas kemandirian, asas kekinian, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas alih tangan, asas kerahasiaan, dan asas tuturi handayani. Prinsip-prinsip bimbingan dan konselingnya yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan, prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan, dan prinsip-prinsip yang berkenaan dengan tujuan pelaksanaan pelayanan. 2. Bantuan-bantuan yang pernah saya berikan kepada orang atau individu lain diantaranya yaitu 1. Membantu anak SD belajar, memberikan semangat pada orang lain, memberikan saran atau tips-tips pada adik saya, membantu ibu saya saat menggunakan teknologi seperti HP. Menurut saya, bantuan-bantuan tersebut termasuk dari kegiatan membimbing karena mampu meningkatkan atau mengembangkan kemampuan seseorang dalam mengatasi permasalahan di kehidupan pribadi maupun sosialnya. Nomor 3. Gambaran dari penerapan pelayanan pendidikan kepada siswa di sekolah oleh guru, yaitu guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh layanan bimbingan dan konseling mengenai pendidikannya. Dalam kasus sebuah permasalahan, pertama-tama guru dapat mengamati murid tersebut atau siswa tersebut, kemudian melakukan evaluasi berdasarkan masalah dan gejala yang tampak. Selanjutnya dapat diperkirakan jenis dan sifat masalah yang dihadapi siswa tersebut. Jika masalah atau kasusnya itu ringan, seperti membolos, malas, kesulitan belajar pada bidang tertentu, berkelahi dengan teman sekolah, bertengkar, minum minuman keras tahap awal, berpacaran, mencuri, kelas ringan, atau yang lainnya, kasus ringan seperti ini dapat dibimbing oleh wali kelas dan guru dengan berkonsultasi kepada kepala sekolah, konselor atau guru membimbing, dan mengadakan kunjungan rumah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata ucapan yang saya sampaikan. Terima kasih, semoga diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.